kalau kita berbicara tentang bisnis ya memang nggak ada yang instan ya. Semuanya butuh proses, Mas Didi. Jadi Yes. kalau dari saya pribadi memang kita perlu menghargai yang namanya proses. Karena proses itu membangun kita untuk menjadi kuat, mempunyai mental yang kuat, dan mempunyai daya improvisasi yang kuat. Hai The Consulting Lovers, apa kabar buat teman-teman ya? Senang sekali hari ini muncul lagi di acara The Ngobis seperti biasa ya. Hari ini yang agak sedikit berbeda karena hari saya nggak pakai bajunya The Consulting ya. Tapi anyway tetap aja bukan karena nggak mau pakai, karena memang kondisinya hari ini pengen bernuansa lain ya, supaya teman-teman juga nggak bosen lihatin saya pakai baju yang sama ya. Nah, bercanda guys. Oke. Jadi teman-teman ya, seperti biasa kita akan ngobrol hari ini. Ini ngobrolnya dengan teman-teman kalau pernah tahu Sang Pisang gitu ya. Sang Pisang ya, itu juga salah satu bisnis F&B yang sangat fenomenal ya. Dimana foundernya adalah Pak Ansari Kadir ya. Jadi teman-teman, hari ini kita akan ngobrol dengan Pak Ansari Kadir ya, untuk mengulik lebih dalam apa sih maksudnya rahasia sukses daripada Sang Pisang. Nah, kita ingin belajar nih, karena kalau kita belajarnya tidak, kalau kita blog-blognya hanya baca buku gitu ya, hanya teori aja, mungkin bisa jadi kita taunya secara teoritis. Tapi hari ini kita ingin belajar dengan sumber yang luar biasa ya, Pak Ansari Kadir, yang memang kondisinya sudah melakukan ya, sudah mempraktekkan gitu ya bisnisnya, dan akhirnya bisa memiliki cabang sampai ratusan hingga sampai ke luar negeri ya. Oke guys, ini beliau sudah hadir di di IG Live. Aduh, halo, apa kabar Pak Ansari? Senang nih lihat langsung ketemu di live ya. Ya, siap. Sehat-sehat ya Pak Ansari ya? Ya, syukur, alhamdulillah. Puji Tuhan sehat. Syukur alhamdulillah ya. Senang sekali nih kita lihat Pak Ansari langsung live ya, secara live di IG ya. Ini baru pertama ketemu ya, baru saya ucapkan terima kasih dulu Pak Ansari sudah berkenan ya untuk sharing dengan acara IG The Ngobis Pak Ansari ya. Senang sekali hari ini dapat narasumber yang luar biasa ya. Karena kita Pak, di acara The Ngobis ini biasanya sharing dengan narasumber-narasumber untuk memberikan insight Pak, gitu ya, insight kepada para pembisnis ya, karena memang audiens kami juga rata-rata pembisnis Pak, yang memang bisa jadi pembisnis UMKM, pembisnis yang baru membuka, ataupun bisnis yang sudah berjalan beberapa tahun, tapi mereka itu kadang-kadang bisa mungkin memiliki banyak masalah atau memiliki banyak kendala di bisnisnya Pak. Tentunya hari ini dengan kehadiran Pak Ansari, kita senang sekali supaya teman-teman juga bisa mendapatkan pencerahan gitu ya daripada seorang pembisnis yang sudah luar biasa ya, yang sudah melalang buana ya Pak ya, sampai punya ratusan cabang sampai ke luar negeri ya. Ini pengen belajar sekali Pak Ansari dengan Bapak gitu. Ini kita kenalan dulu ya. Mas siapa nih? Yes. Saya dengan Dedi Pak Ansari, saya dengan Dedi. Jadi selamat malam Mas Dedi. Yes, selamat malam Pak Ansari. Saya di consulting bisnisnya ya. Jadi consulting ini merupakan salah satu platform ya untuk belajar tentang berbisnis ya Mas Dedi ya. Yes. Jadi kita memang sering memberikan edukasi terkait dengan bisnis, sistemasi dan perpajakan Pak, untuk teman-teman yang audiens teman-teman yang ingin belajar untuk mengembangkan bisnisnya begitu. Boleh kita sharing santai aja ya Mas Dedi ya. Siap. Saya panggil Pak atau panggil Mas? Lebih senang dipanggil apa Pak? Masih muda soalnya, belum tua-tua banget. Panggil apa? Panggil Mas saja gitu ya? Iya. Oke, siap. Nanti kalau panggil Pak nanti kayak menuakan gitu. Siap. Iya, Oke, Mas Ansari, sebelum biasanya kita masuk kepada topik Mas, hari ini kan kita pengen juga belajar ya. Jadi apa sih rahasia sukses daripada Sang Pisang sampai sebesar ini? Kalau saya baca reviewnya bisa sampai punya outlet di luar negeri, cabangnya sudah ratusan cabang, dan masih Mas Ansari juga masih punya bisnis yang lain ya. Kalau nggak salah ada yam ayam ini ya, kalau salah ya. Yam ayam, ternak kopi, ya Lestos dan kawan-kawannya. Nah, betul. Nah, ini luar biasa banget Mas Ansari. Kalau mungkin Mas Ansari sebelum kita sampai ke topik utamanya gitu ya, mungkin teman-teman itu juga biasanya kita senang kepingin tahu Mas Ansari gitu ya. Kalau sekarang kan kelihatan suksesnya sudah kerennya gitu ya, tapi mungkin yang belum kerennya atau dulu kerisnya membangunnya itu apa, boleh Mas Ansari diceritakan Mas Ansari?
dulunya Mas Ansari seperti apa sampai bisa membangun bisnis yang sebesar ini, gimana Mas perjuangannya Mas? Kalau boleh diceritakan Mas. Kalau kita berbicara tentang bisnis ya memang nggak ada yang instan ya, semuanya butuh proses Mas Didi. Jadi kalau dari saya pribadi memang kita perlu menghargai yang namanya proses, karena proses itu membangun kita untuk menjadi kuat, mempunyai mental yang kuat dan mempunyai daya improvisasi yang kuat. Jadi Sampisang itu nggak dibangun instan 1-2 tahun, dan memang ini tahun kelima ya, hampir tahun kelima Sampisang mulai menjajaki dunia kuliner Indonesia, dan memang luar biasa sekali, struggling sekali. Kalau kita lihat ada beberapa pengalaman yang gagal kemudian bangkit lagi, apa the journey-nya kami, kemudian yang dimana awalnya juga itu hanyalah sebuah UMKM kecil yang downstream, sekarang sudah masuk ke tahap upstream. Ya kita berusaha untuk sebaik mungkin memberikan pendampingan yang baik lah buat Sampisang sekarang, sehingga bisnis ini bukan cuma sekedar UMKM, tapi UMKM yang sudah naik kelas, which is kalau naik kelas, brandingnya udah rebranding, kemudian juga repackaging, kemudian juga produknya punya shelf life yang panjang, kemudian juga semua produk standarisasi menggunakan manufacturing, dan yang paling terpenting adalah produk itu bukan cuma menjadi raja di skala nasional, tapi juga kita bisa ekspor, bangga punya produk lokal yang bisa ekspor ke luar negeri, dan yang paling terpenting adalah produk ini adalah produk asli dari Indonesia, dan kita berharap banyak sekali UMKM nanti yang bisa seperti Sampisang menjadi role model buat UMKM yang lainnya, menjadi benchmarking buat UMKM yang lainnya, karena ya itulah kenapa kita perlu membangun UMKM. UMKM adalah backbone Mas Dedi. Jadi UMKM adalah tulang punggung yang ada untuk membantu perekonomian Indonesia. Nice. Mas Ansari, boleh nggak Mas diceritain? Maksudnya boleh. Gimana sih awal mulanya Mas berbisnis Mas? Atau mungkin dulu pertama kali bekerja apa langsung membuat Sampisang Mas? Atau enggak, ada bisnis-bisnis yang lain Mas? Ya dulu bekerja dulu. Oke. Jadi saya itu memang lulusan marketing ya. Saya 3 tahun di marketing, dan lanjut ke Trisakti di Sekolah Tinggi Media Komunikasi Trisakti, dan bekerja di perusahaan otomotif sebagai head promotion untuk wilayah Jabodetabek, dan sempat menjadi territory sales manager and promotion juga di Indomobil. Dan mungkin 7-8 tahun itu adalah comfort zone ya, dimana kita zona nyaman itu adalah zona dimana kita memutuskan antara kita mau bekerja untuk orang lain secara terus-menerus, atau kita ingin membuka lapangan pekerjaan buat orang lain. Dan saya memutuskan untuk akhirnya terjun di dalam dunia entrepreneur. Nah, dalam memulai bisnis itu memang nggak mudah, dari mulai gerobak kecil, kemudian gerobaknya dicuri orang. Waktu itu akhirnya buatlah proposal bisnis, ketemulah dengan beberapa investor, dan akhirnya jodoh dengan bertemu dengan Mas Kaisang yang merupakan founder Sampisang sekarang. Beliau adalah orang yang sangat luar biasa sekali, karena mau mendengarkan orang seperti saya yang waktu itu saya siapa sih gitu ya kan. Jadi kalau kita lihat, dia adalah orang yang down to earth sekali, dia melihat dari sudut pandang yang berbeda, dan alhasil memang kita perlu kerja keras dalam waktu beberapa tahun terakhir ini untuk membentuk satu UMKM yang naik kelas. Dan memang kita rapikan Mas, bukan cuma dari sisi produknya, tapi kita juga lihat dari kompetitornya, mapping kompetitornya, pricing strateginya, kemudian promotion strateginya, create juga placement strateginya, dan yang paling terpenting adalah bagaimana caranya menciptakan sebuah solusi dari problem yang ada. Let's say kayak misalnya bahan baku yang mungkin teman-teman UMKM sekarang punya waste yang banyak, itu harus distandarkan. Gimana caranya produk itu punya shelf life kurang lebih 6-12 bulan, sehingga nanti itu akan mempermudah kita untuk supply chain manajemennya. Karena kalau kita berbicara bisnis itu bukan cuma sekedar berbicara tentang produk, tetapi juga berbicara tentang promotion, berbicara tentang supply chain manajemennya, berbicara tentang marketing dan sales strateginya, berbicara tentang HR-nya, berbicara tentang manajemen stok dan lain-lain. Dan itu memang sangat penting sekali, karena itu fondasinya Mas Dedi. Kalau meja itu kan kakinya ada 4. Kalau kakinya hilang 1, nah bisnis itu kurang bisa berjalan gitu. Makanya banyak bisnis yang nggak sustain, karena satu dari sistem manajemennya kurang berhasil, yang kedua adalah karena dia cuma masuk ke tahap hype doang, nggak tembus ke tahap lifestyle, dan mungkin nggak bisa masuk ke tahap habitnya. Jadi yang paling terpenting adalah cara kita memikirkan bahwa peluang itu ada di depan mata kita dengan cara menganalisa market. Jadi tentukan dulu who is the target marketnya, kemudian tentukan market size-nya seperti apa, kamu mau bermain di mana, mau bermain di red ocean atau ocean. Kalau kamu menentukan bermain di red ocean, siap-siaplah untuk melakukan promosi yang kreatif, karena akan banyak sekali pesaing. Dan memang kalau kita bermain di red ocean, itu harus bisa kreatif dan menciptakan konten-konten kreatif yang viral, konten kreatif marketing, konten kreatif sales, sehingga nanti produk kita ini Mas Dedi, itu bukan cuma sekedar diingat sama orang, tetapi ini bisa direferensikan ke orang lain. Nah itu poinnya adalah kita harus menciptakan sesuatu yang mainstream, sehingga ini menjadi sesuatu yang viral. Dan ketika viral, itu akan membuat produk ini akan menjual dirinya sendiri tanpa harus melakukan promosi berlebihan. Seperti itu. Nice. Ini salah satu strategi yang bisa dilakukan gitu ya Mas ya, untuk bisa gimana caranya UMKM naik kelas ya. Nah, namun sebelum sampai ke strateginya Mas,
saya pengen dengar nih Mas, maksudnya cerita behind bagaimana sih maksudnya Mas Ansari ini bisa meyakinkan Pak Kaisang gitu ya, atau Mas Kaisang itu akhirnya bisa menjadi investor daripada ini ya sang pisang gitu. Ini kan salah satu hal yang menarik ya Mas, karena mungkin teman-teman juga pengen belajar nih gimana sih caranya saya bisa mendapatkan investor nih dari tempat yang lain. Nah itu gimana Mas Ansari? Kalau berbicara mengenai partner ya, saya nggak bilang investor, partner adalah kalian harus bisa membuat sebuah value strategik atau nilai jangka panjang, atau nilai itu jangan dibuat sesingkat mungkin, karena sebenarnya bisnis itu kan harus sustain dan kita punya forecast namanya. Jadi kalau berbicara tentang forecast, kamu harus bisa menentukan kira-kira dalam 5 tahun ke depan itu nanti ada ekosistem apa yang kalian bisa buat gitu ya kan, ada ekosistem apa yang kalian bisa lakukan. Karena kalau kita berbicara tentang ekosistem bisnis yang terbaik adalah ekosistem yang bisa merangkul semuanya, baik dari sisi produknya, kemudian pabriknya, kemudian juga manpowernya, kemudian juga yang paling terpenting adalah gimana caranya meyakinkan partner kita ini bahwa kita punya ide-ide yang bagus, dan itu memang harus dilakukan sebagai seorang marketing gitu ya kan. Kenapa marketing dituntut untuk bisa meyakinkan orang adalah karena mereka punya intuisi. Jadi mental itu penting. Kalau misalnya kita sudah punya beberapa kegagalan, harus kita ceritakan kepada partner kita, sehingga nanti bukan cuma masuk dari sisi rasionalnya saja, tapi emotional bonding juga itu penting. Jadi waktu itu aku ngobrol secara emosional dengan beliau, dan memang beliau ini adalah orang yang sangat baik, yang paling saya kenal ya selama ini. Jadi karena kita lihat dari sisi capability dia seorang marketing juga, berbicara tentang marketing juga, dan memang nyambung, dan itu mempermudah juga salah satu scoring lah Mas Dedi. Kalau misalnya kita sudah nyambung dengan teman ngobrol kita, partner kita, saya rasa nggak akan susah untuk mendapatkan checklist 1, 2, 3, 4, 5 untuk memulai bisnis. Ya, kamu nyambung, coba ngobrol dengan beberapa investor, dan ternyata kamu nggak mengerti tentang apa yang diinginkan oleh investor itu ya. Kamu harus tahu dulu apa yang diinginkan oleh mereka. Kemudian kalian bisa lakukan pilot project, sehingga nanti kita bisa membuat satu kerja nyata gitu. Buatlah pilot project terlebih dahulu, nggak perlu harus berpikir yang besar dulu, karena sebenarnya mimpi besar itu datang dari sesuatu hal yang kecil mulanya. Oke. Jadi Mas Ansari malah lebih kepada bangun chemistry-nya gitu dulu ya Mas Ansari ya. Betul sekali. Oke. Tapi apakah dari bangun chemistry-nya itu bisa menarik untuk investor mau Mas? Kalau misalnya bisnisnya ternyata kurang sustain, atau ternyata bisnisnya ya sudah ternyata kompetitornya banyak, atau gimana tuh Mas? Kalau misalnya supaya lebih selain chemistry itu apa yang harus dipikirkan Mas dari teman-teman itu? Ya, pertama kan kita harus yakinkan dulu dari sisi mental kita sama nggak nih ya, sama-sama mental yang terbaik nggak gitu. Terus yang kedua visi dan misi, karena visi itu kan penting. Visi itu adalah kan goalsnya kita mau ngapain, harus disamakan. Nah baru nanti masuk ke tahap misi, gimana cara melakukan sesuatu untuk mencapai visi. Nah kalau misinya sudah terbentuk, nah mulailah untuk melakukan breakdown. Breakdown itulah bicara tentang overview. Jadi harus tahu market mana yang mau dimasuk, seperti apa marketnya, seberapa besar marketnya, tantangannya seperti apa. Makanya diperlu R&D, karena ada yang namanya research and development dan market and research, ya kan, research and market atau apa sebaliknya dan lain-lain. Karena gini, kalau kita berbicara mengenai startup ataupun itu UMKM konvensional, bicara tentang partner, ya kan, yang paling terpenting adalah kita mengerti tentang pasarnya Mas. Karena walaupun kita ketemu investor yang punya uang banyak, kemudian kita teman punya investor yang mungkin juga pintar dan lain-lain, tapi kalau misalnya kita nggak mengerti visi misi dan pasar yang akan kita tuju, itu percuma Mas Dedi. Ya, karena awal mula untuk membuat produk itu harus tahu dulu pasar mau dituju, kemudian identifikasi siapa target marketnya Mas Dedi. Jadi itu awal, yang paling awal, basic sekali ya. Baru nanti kita lakukan survei, riset, baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Sebaiknya sih secara kuantitatif ya, karena in detail itu perlu. Karena kenapa? Kalau kita detail dalam mengembangkan bisnis di awal, nanti selanjutnya itu akan lebih detail lagi. Jadi kalau berbicara tentang partner, kemudian berbicara tentang bisnis, yang paling terpenting adalah bagaimana cara kita menguasai medannya. Nah medannya itu terbagi-bagi lagi, makanya ada yang namanya SWOT analysis, ada strength, weakness, ada threat, ada opportunity. Jadi itu penting juga, karena kenapa? Dengan kita tahu analisa itu, nanti kita tahu apa competitive advantage-nya kita, apa kelemahan dan kekurangan kita, dan dari situ kita bisa menganalisa untuk memapping kompetitor kita yang bermain di produk yang sama. Nah kalau misalnya kita sudah tahu semuanya, ya yang paling terpenting adalah lakukanlah sebuah bisnis plan yang baik dengan membuat milestone yang bagus dan roadmap dan bisnis plan yang bagus. Seperti itu. Nice. Mas boleh nggak Mas dikasih contoh Mas?
Maksudnya kalau dari sisinya Mas Ansari nih, apa sih Mas kalau misalnya kita ngomong dari sang pisang nih, bukan ngomong yang lain, Mas Ansari masih ada ternak kopi dan kawan-kawan ya. Itu apa sih Mas kalau kita lihat dari short analisisnya sang pisang Mas, kalau waktu Mas Ansari menjalankan sang pisang itu? Sang pisang saya rasa salah satu bisnis yang sangat menarik sampai saat ini ya. Jadi buat teman-teman juga yang mau bermitra dengan Sang Pisang, kita masih membuka peluang karena memang kita punya slot sangat banyak sekali di tahun ini dan tahun depan, di mana dengan harga kemitraan cuma 30 juta itu sudah bersih. Nanti kalian bisa terhubung langsung dengan agregator GoFood, GrabFood, ShopeeFood, kemudian juga nanti akan ada undian juga, dan yang paling terpenting produk yang kita sajikan ini adalah produk yang punya shelf life panjang, Mas. Nah, Sang Pisang itu bangun dengan cinta, ya kan? Wah, mantap ini, Mas. siap. Apa yang kalian lakukan itu kalian harus sukai. Jadi kalau misalnya kamu melakukan sebuah pekerjaan, apapun itu bisnisnya, jangan pernah gengsi, kalau kuncinya itu. Jangan pernah gengsi. Mau itu bawang, mau itu singkong, mau itu tape, mau itu uli, atau segala macam, jangan pernah gengsi. Karena kalau kalian gengsi, berarti kalian sudah tidak mencintai apa yang kalian lakukan. Cintai dan sukai apa yang kalian lakukan, sehingga nanti akan timbul yang namanya passion. Which is kalau kalian sudah punya passion, itu akan menimbulkan potensi. Jadi kalau potensinya sudah ada, itu akan menimbulkan yang namanya market yang besar gitu ya, peluang dan market yang. Kenapa? Karena kalian mendalami itu. Dan kalau marketnya sudah besar, berarti kan ada high demand di sana. Kalau ada high demand, berarti ada kesempatan kita untuk mendapatkan database yang begitu banyak, sehingga database ini yang harus kita konversi menjadi customer, loyal customer, sehingga menjadi profit dan menjadi repeat profit seperti itu. Oke. Nice. Jadi kalau menurut Mas Ansari sendiri, mestinya Sang Pisang ini masih prospek ya Mas ya, di tengah sangat prospek. Oke. Ini satunya produk pisang di Indonesia yang punya shelf life kurang lebih 12 bulan. Jadi kalau bisa dibilang buat teman-teman yang ingin jadi mitra Sang Pisang ini ya nggak akan rugi gitu. Karena kenapa? Walaupun kita stok bahan baku 3 bulan itu udah pasti habis, nggak mungkin enggak. Karena kita menggunakan teknologi. Memang bisa membuat produk ini tahan lama tanpa harus menggunakan bahan pengawet. Di situ unique selling point-nya, which is unique yang kita sekarang coba pasarkan, dan memang sudah mendapatkan pengakuan juga sampai ke Malaysia, kemudian juga diekspor ke Amerika. Dan memang pisang ini nggak berubah rasanya, Mas. Yang penting dengan frozen to frozen ya, jangan sampai keluar dari cheese freezer begitu lama, karena ya tetap ada kelemahan sebuah produk, Mas Dedi. Nah, satu itu. Terus yang kedua, secara branding dia udah kuat sekali. Nah, mungkin kalau pisang nugget ya Sang Pisang, ratunya ya Pisang Bunani kan. Ya, karena kita yang sustain saat ini, kalau bicara cabang paling banyak di Indonesia ya Sang Pisang. Kita berusaha masuk sebuah bisnis yang memang kekinian, sehingga market kita ini memang milenial. Kalau orang tua dulu taunya pisang goreng, anak muda sekarang pisang nugget, seperti itu. Jadi memang jelas segmentasinya masuk ke milenial gitu ya Mas Ansari ya. Dan larinya segmentasinya masuk ke pasar middle low, middle up, tapi secara target market milenial. Ya. Oke. Dan ini salah satu diferensiasi adalah nugget pisang gitu ya. Jadi bukan jual pisang goreng gitu ya. Ya, betul sekali. Karena kalau berbicara produk itu kita harus memikirkan yang namanya strategi PDB, Mas ya. Jadi ada namanya positioning, diferensiasi, branding. Jadi sebelum kalian menciptakan sesuatu, cobalah untuk mengatur positioningnya dia di mana sih sebenarnya. Nah tadi Mas bicara tentang segmentasi ya. Nah kalau kita berbicara tentang segmentasi kan pengelompokan pasarnya di mana nih? Profile model, middle up, middle low, atau premium, high premium. Nah kalau kita berbicara secara milenial, itu kan masuknya ke target market. Jadi kalau kita bisa posisikan produk kita ini di middle low dan middle up, artinya pasarnya itu ada di sana. Nah, tinggal nanti kita breakdown apakah dia berada di blue ocean atau red ocean. Nah, kalau kita sudah breakdown red ocean, berarti kita tahu nih pangsa pasarnya besar. Nah, how to trigger orang untuk beli produknya. Nah, makanya ada namanya marketing mix strategi yang 4P yang saya bilang tadi. Bukan cuma berbicara tentang produk, tetapi juga berbicara tentang promotion. Karena promotion itulah men-trigger orang untuk mencoba, sehingga ketika produknya akan terjadi namanya repeat order. Nah, fenomena repeat order akan terjadi terus-menerus ketika produk itu memang menjual dan produk itu memang enak. Kalau produk itu tidak enak, tapi promosinya bagus, itu hanya hype. Ya. Nah, kenapa saya bilang Sang Pisang sangat menjanjikan dan sangat prospektif sekali? Karena produk ini sampai sekarang sustain dan orang repeat terus. Nah,
Nah, produk yang repeat terus itu adalah produk yang benar-benar punya competitive advantage, punya capability untuk menembus pasar mass market. Oke. Jadi nggak bisa kita dari promotion aja gitu ya, Mas Ansari ya, untuk bisa ngebus pasar ya. Harus memang dari promotion, tapi produknya sendiri mendukung ya, Mas Ansari ya. Yes, betul sekali. Oke. Bicara tentang produk itu kan kita harus memenangkan hati ya, namanya market share. Market share itu memenangkan pasar, kemudian ada mind share, memenangkan pikiran, dan terakhir itu heart share itu memenangkan hati gitu kan. Jadi harus tiga itu. Jadi ya gimana cara merebut market share, kemudian merebut mind share orang lewat positioning tadi, dan yang terakhir ada merebut heart share dengan membentuk mereka menjadi loyal customer. Seperti itu. Apa nih Mas? Apa titik balik sampai akhirnya sang pisang ini, maksudnya strategi apa yang membuat sang pisang ini bisa akhirnya gitu ya? Akhirnya customer ini bisa menang pikirannya, menang hatinya. Kalau saya pernah belajar sama Pak ini ya, jamu ibu ya, kalau nggak salah kan, orang pintar minum tolak angin kan gitu kan. Itu kan salah satu tagline-nya dia gitu ya. Nah, apa nih Mas yang waktu ketemu tekniknya itu sang pisang sampai bisa akhirnya memenangkan hati customer-nya sang pisang itu dalam posisi apa Mas, kalau boleh tahu Mas? Sales service. Oke, maksudnya gimana tuh Mas? Ketika ada komplain, ada masalah dengan produk ya langsung digantikan, atau kalau enggak atau 3 box, atau kita setiap ada yang ulang tahun kadang kita ucapin juga karena kita punya database-nya. Dan yang paling terpenting lagi adalah bagaimana caranya menganggap si customer ini adalah bukan cuma sekedar customer, tapi mereka adalah raja. Jadi kalau misalnya ini kita perlakukan dengan baik, sopan, kemudian kita reward juga buat customer, karena setiap tahun itu kita bagi-bagi motor buat customer royal kita. Jadi kadang kita bagi motornya itu Honda Genio, Honda Beat, kadang Honda PCX ya kan. Jadi yang paling terpenting adalah bagaimana cara coba melakukan interaksi kepada mereka, soft selling gitu loh. Bukan cuma sekedar berbicara mengenai hadiah, tetapi bagaimana caranya membuat testimoni dan storytelling yang bagus sehingga berita ini didengarkan dengan customer yang lain, orang akan empati gitu ya kan. Nah, ketika orang udah empati, orang akan klik gitu ya kan. Saya empati, empati dan produk. Kenapa? Karena dia memikirkan customernya ketika dia ulang tahun diucapin, dan juga kita memberikan campaign-campaign seperti Valentine, kemudian campaign-campaign yang sifatnya millennials, yang zodiak, kita beri kartu zodiak, dan memang kita maintain terus-menerus. Karena hal-hal seperti itu yang dibutuhkan dengan baik oleh sang pisang untuk membentuk customer yang baik gitu kan. Feedbacknya kan jelas Mas Dendi. Kalau kita melakukan baik ke customer, hal yang baik pun akan datang. Jadi yang terpenting konsistensi, dan jangan lupa lakukan improvisasi. Lakukanlah analisa PDCI setiap hal yang kita lakukan. Jadi ketika sang pisang ini nanti menjadi mitra untuk orang itu, dia akan merasa bahwa mereka diperhatikan terus. Nah, itulah sang pisang perlu memberikan bukan cuma kepada customernya saja, tetapi kepada mitra-mitra yang sudah in charge ke kita juga. Ini kita berikan perhatian lebih dengan membuat grand prize 1 unit motor kepada mitra sang pisang ketika mereka menjadi mitra. Nah, kita emotional bonding dulu yang kita lakukan. Emotional bonding di mana kita membantu bukan cuma sekedar bisnis modelnya, tetapi mungkin hadiah tersebut itu bisa menjadi satu kebutuhan yang nanti bermanfaat buat mereka, sehingga nanti mereka membuat storytelling sendiri. Nah, kalau storytellingnya sudah ada, kemudian mereka menjual produk ini dari sisi institusi, customer to customer, nah mau nggak mau menjadi influence buat mitra kita juga. Artinya institusinya pun jalan gitu loh ya kan. Nah, ini kan yang disebut domino effect atau snowball effect gitu ya kan. Jadi bagaimana kita berusaha secara emotional bonding dari after sales, bukan cuma kepada customer tetapi ke mitra kita, sehingga brand ini bisa sustain karena semakin banyak buka, brandnya semakin kuat. Kayak gunung es lah, kalau dari yang lihat kecil ya, tapi kalau ke bawah kan itu besar. Nah, itu yang disebut dengan yang saya bilang tadi, ada market share, kemudian mind share, dan heart share, kayak gitu. Oke. Market share, mind share, dan heart share. Wah, ini kita harus menangin sampai heart share, guys. Keren. Ini Mas, aku penasaran. Ini jadi kalau orang-orang kan, kalau saya lihat kan sang pisang juga larinya kan B2C ya. Jadi kan larinya kan ke retail kan. Maksudnya langsung ke user kan ya. Nah, kondisinya adalah
kalau misalnya Sang Pisang itu punya database dengan 100 outlet saja bisa puluhan ribu sampai ratusan ribu, mungkin jutaan orang gitu ya yang jadi customer Sang Pisang. Dan itu setiap ulang tahun dikasih ucapan gitu ya Mas ya? Ya, jadi ucapan itu tema. Wow. Jadi memang yang paling terpenting bagi kita adalah bagaimana caranya customer ini bisa loyal. Itu yang susah, loyal customer. Kalau berbicara loyal itu dari karakternya Mas. Kita ada memperebutkan hati, memperebutkan emosi. Yes. Jadi kalau misalnya ada memperebutkan emosionalnya, itu kita harus membuat sesuatu yang memang tidak terlihat, tetapi di bawah alam sadar. Di bawah alam sadar si customer. Caranya gimana? Kayak tadi, kalau ada komplain ya kan? Ya kita langsung respon, kita gantiin kayak gitu. Jadi nggak perlu nunggu mereka harus ngoceh dulu apa segala macam. Itu yang saya lakukan dulu tahun 2017, 2018, bahkan sekarang kita lagi develop lagi. Nah, saya sangat terkesan ya dengan brand ini. Kenapa? Karena kalau kita lihat brand ini cukup sustain dengan inovasinya. Jadi kalau kita berbicara inovasi, Sang Pisang lah jagoannya Mas Dedi. Itu dari mulai bahan pisang goreng, kemudian berubah jadi nugget, kemudian jadi banro, banana tortilla, kemudian jadi es banana, keripik pisang, pisang nangka, pisang madu. Kontennya sangat banyak sekali untuk kita olah. Jadi itu salah satu cara untuk membuat orang tidak jenuh, tidak bosan terhadap Sang Pisang. Nice. Jadi kalau ditanya kenapa milih pisang, pertanyaan saya balik ke dia, pisang ada musimnya nggak? Nggak ada. Kalau musimnya ada, berarti supply chain-nya kita harusnya aman, nggak ada masalah di stok. Aman, benar. Ya. Itu ada pertanyaan cara jadi mitra gimana Mas Ari? Nah, tadi saya mau jawab lagi. Buat teman-teman di sini yang mau jadi mitra cuma 30 juta. 30 juta ini udah include semua. Jadi kalian cuma siapkan power saja karena semuanya kita dampingi dari marketingnya, brandingnya, sampai pada saat grand opening itu kita akan bantu influencer atau sales program buy one get one. Itu dari kita. Nah, yang 30 juta itu udah termasuk semua booth-nya, kemudian peralatan, bahan baku, dan juga kita akan bantu untuk meeting regular setiap bulan. Jadi pendampingan, nggak ada royalty fee ya. Biasanya kan ada royalty fee, ini no royalty fee, no lisensi fee. Dan paling penting adalah kita bisa membangun brand ini bareng-bareng kita mau gede bareng-bareng, kita growth bareng-bareng seperti itu. Wow, nice guys ya. Ini nggak ada royalty fee, nggak ada yang kalian harus bayar bulanan ya. Cuma hanya bayar 30 juta depan. Ini keren banget guys. Dan ini karena memang sampai kepada kita mau UMKM naik kelas. Itu kan ada pertanyaan bagaimana cara UMKM naik kelas. Ya caranya kita harus mendorong UMKM, tetapi nggak memberikan secara gratis. Tetapi bagaimana cara memberikan pendampingan. Sebenarnya dari 30 juta juga nggak ada untung sama sekali. Kita cuma mau gimana brand ini bisa berkembang sehingga menjadi benchmarking, role model, dan nanti akan menumbuhkan UMKM naik kelas. Kenapa saya bilang naik kelas? Karena dengan menjadi mitra Sang Pisang ini udah digitalisasi Mas. Terhubung dengan agregat. Nanti kedepannya kita menggunakan point of sales. Jadi mereka itu sudah nggak manual lagi, sistem yang bermain. Nah, gimana caranya untuk UMKM kita sehingga mereka tumbuh seperti itu? Karena kenapa? UMKM ini backbone. Kalau kita lakukan sekarang, cucu-cucunya sekarang, nanti mungkin anak-anaknya, anak cucunya nanti akan juga mengikuti habitnya. Kalau misalnya kita ubah mindsetnya sekarang, ya susah. Makanya saya berawal dari Sang Pisang. Sang Pisang adalah role model untuk membentuk UMKM naik kelas seperti itu. Oke. Mas Ansari, ini sorry Mas, saya kepingin ngulik lagi lebih dalam nih Mas, biar teman-teman juga punya gambaran gitu ya. Jadi kan Mas Ansari kan ceritain ya bahwa tidak ada royalty fee, tidak ada apa namanya yang tiap bulan harus dibayar gitu ya kepada Sang Pisang. And then Sang Pisang dapat 30 juta bayar 30 juta di awal, dan saya rasa itu salah satu salah satu fee yang cukup murah, karena saya juga tahu banyak franchise yang ditawarkan lebih besar daripada itu gitu ya. Nah, pertanyaan saya Mas, how to Sang Pisang bisa sustain Mas kalau seandainya dari royalty fee-nya enggak ada pendampingan gitu ya, setiap bulan ada meeting. Nah, itu gimana Mas? Sustain-nya gimana tuh kalau misalnya boleh diceritain Mas? Ya kalau repeat ordernya kencang berarti kan artinya bahan bakunya kan harus ambil dari pusat kan. Jadi kalau misalnya bahan bakunya ini selalu first out terus ya kan, kita keluarin bahan baku mereka, artinya kan kita sudah menghidupi mereka sekaligus mereka menghidupi sistemnya Sang Pisang kan. Jadi yang paling terpenting adalah sustain bisnis itu yang penting gini. Saya pernah dengar teori bahwa ketika kita membuat sebuah brand dan kita buka sebanyak satu tutup tumbuh 1000. Jadi dengar ada beberapa toko tutup 1 tapi dia buka 10, tutup 10 dia buka 100, itu akan sustain. Karena itu seperti roda
dia akan menambal, jadi kayak ban yang bocor, ketika dia bocor, yang lain akan nambalin lagi, dan itu akan terus. Nah itu yang disebut sustain. Ekosistem bentuk, makanya harus buka sebanyak mungkin. Tujuannya apa? Biar brand ini berkembang dengan baik, dan saya rasa memang belum ada mitra satupun yang tutup dari kita buka. Mitra itu mungkin sekarang udah ada 15 yang mitra-mitra baru ya. Karena sebelumnya kita nggak membuka kemitraan, tapi karena pandemi ini kita mau bantu teman-teman yang memulai bisnis tanpa bingung harus belajar tentang new business model. Ya kita buatkan yang baik dengan pendampingan yang baik, Mas Dedi. Jadi sistemnya itu terus demikian rupa sebaik mungkin, supply chain-nya, kemudian yang saya bilang tadi pendampingan marketingnya juga, sales-nya, dan mereka juga harus tahu cara perhitungan mengenai financial projection-nya seperti apa. Karena kenapa itu bukan cuma sekedar memasukkan pengeluaran sama dengan hasil, ya itu kan sangat salah besar. Dia belum hitung fixed cost-nya, dan ada OPEX-nya ya kan, belum tentang EBIT-nya dan lain-lain. Nah itulah kenapa ini hebat ya, PT Harapan Bangsa ini hadir untuk membantu UMKM konvensional yang nantinya akan kita lakukan tahap digitalisasi. Jadi kita mau kemudian kita coba dampingi, setelah itu kita digitalisasikan. Seperti apa digitalisasinya? Tadi pendampingan marketing digital, kemudian pendampingan financial projection dengan sistem aplikasi, kemudian pendampingan accurate atau dan lain-lain. Dan yang paling terpenting adalah mereka ini aware gitu loh, bukan cuma mengerti cara memasang produk di marketplace, tetapi Mas Dedi juga tahu cara membaca algoritma yang ada di marketplace tersebut, bagaimana cara produk mereka bisa top up ya kan, dan bagaimana dan itu semuanya ada rumusnya. Dan kenapa 4.0 ini saya sangat menyarankan teman-teman UMKM untuk aware terhadap digitalisasi, karena kenapa digitalisasi inilah yang akan menjadi primadona 5, 10, 15, 20 tahun ke depan. Bahkan diprediksi nanti mall itu hanyalah sebagai tempat display, semua pembayaran cashless dikirim dari rumah menggunakan aplikasi logistik. Seperti itu. Oke. Jadi sampai begitunya ya Mas ya. Nanti dari teman-teman yang mendaftar gitu ya di Sang Pisang mengambil franchise-nya dibawa sampai ke arah sana ya. Keren. Ya, jadi tidak rugi banget nih Mas ya. Sistemnya ini yang harus dibangun gitu ya kan. Jadi bukan cuma sekedar mitra yang benar-benar kelas, karena ya didampinginya itu benar-benar didampingi dari hulu ke hilir. Oke. Kalau boleh tahu Mas, teman-teman yang sudah mengambil franchise Sang Pisang, berapa lama Mas mereka bisa BEP Mas? Tergantung, ada yang 3 bulan, ada yang 4 bulan, ada yang 5 bulan. 3 bulan? Iya. Karena ini bukan bisnis yang sulit Mas. Kalau udah terhubung dengan digitalisasi, dengan agregator GrabFood, ShopeeFood, dan GoFood, itu kan sudah mendapatkan 2 revenue. Mereka bisa generate revenue dari offline dan online gitu ya kan. Yang mereka hanya memanfaatkan offline-nya saja. Tetapi kan kalau mereka nggak menguasai online-nya, nah itu yang susah. Kalau mereka udah bisa generate dari online, kemudian dari offline, itu pasti mereka bisa berjalannya cepat. Karena dengan mereka ilmu digitalisasi, yang tadinya dia nggak tahu tentang Instagram, kemudian dia bikin Instagram, bikin sosial media lain seperti TikTok, YouTube, kemudian juga mengerti tentang bagaimana cara mencari pencarian terbanyak lewat SEO, ya kan, search engine optimization dan search marketing optimization, SEO dan lain-lain. Itu mereka bisa mengembangkan produknya. Pernah nggak buka kayak Tokopedia nggak jadi beli, tapi iklannya itu ikut terus tuh pas kita dengan digitalisasi gitu loh. Itu algoritma. Nah, dan itu memang perlu dipelajarin, karena kenapa? Arahnya bakal ke sana. Tapi buat UMKM sebenarnya nggak usah terlalu mikir terlalu jauh. Yang paling terpenting adalah gimana cara mendapatkan rating terbaik di ojek daring gitu ya kan, ojek online. Kalau rating bagus, biasanya orang akan melihat, karena kalau di aplikasi itu yang bermain itu cuma indera mata, ya kan? Indera mata saja, dan enggak, penciuman pun enggak gitu loh. Jadi kalau misalnya orang melihat secara gambar produk itu bagus, kemudian lihat ratingnya bagus, dia lihat reviewnya bagus, otomatis orang akan membeli produk tersebut. Itu yang disebut algoritma. Algoritma itu akan berjalan sesuai dengan kerja keras dari pemilik toko. Kalau tokonya bagus, after sales service-nya bagus, ya kan. Kemudian yang paling terpenting adalah bagaimana cara membuat customer loyal ini senang sehingga mereka kasih bintang 5, ya kan. Sebenarnya sama aja kayak kita jualan offline, Mas Dedi.
Offline kan verbal kan, tapi kan kalau online kan verbal kan, nggak lisan. Jadi bagaimana caranya masuk lewat emotional bondingnya. Makanya kita kemarin ada pembelian produknya hebat, itu mereka dapat kartu zodiak, ya kan, kemudian juga kopi. Nah itu kan salah satu bentuk gift kita buat customer loyalnya kita. Dan ada dapat motor. Nah seperti itu mah, jualan, tapi nggak ada something spesial buat customer. Nah customer juga kadang-kadang perlu dimanjakan. Nice. Jadi ada program loyalty-nya juga ya Mas ya untuk customernya Sang Pisang dan grup ini ya, grup hebat ya. Nice. Betul. Mas, kalau boleh tahu Mas, ini rumusnya gitu ya, kan karena Mas Ansari kan sampaikan bahwa 3 bulan aja bisa BIP itu. Apa sih Mas maksudnya? Ada nggak strategi khusus nih buat teman-teman mungkin yang pengen ngambil kemitraan dari Sang Pisang nih? Apa sih yang harus mereka pikir? Misalnya tempatnya harus gimana, atau misalnya mereka harus punya apa gitu? Apa Mas mungkin yang perlu mereka dipikirin Mas untuk sebelum ngambil mitranya Mas Eksan? Tempat kita sediakan, kalau nggak punya tempat kita sediakan. Kita bisa bantu. Wow. Ya, mau buka di mana? Ya Mas ya. Di depan Modern Trade silakan, nanti kita bantu. Depan SPBU bisa kita bantu. Kemudian kita bantu survei bisa juga. Yang paling terpenting adalah niat dulu. Karena kebanyakan berbisnis itu niatnya nggak ada. Kalau niatnya sudah niat itu akan terkonversi menjadi mental. Nah kalau mental baru terkonversi menjadi hasil. Jadi kalau hasil jalan, tinggal dilakukan yang namanya komitmen. Kejar hasil yang kedua, itu profit. Kalau misalnya teman-teman nggak ada niat, terus tiba-tiba cuma iseng-iseng doang ya, percuma, uangnya pasti hilang. Karena sesuatu, kenapa saya bilang Sang Pisang itu dibuat dengan cinta? Karena cinta itu passion, apa yang kamu sukai. Love is passion. Jadi kalau misalnya kamu memang pengen menjadi mitra kita, ya cintai dulu Sang Pisangnya. Harus benar-benar operate sama Sang Pisangnya. Harus tahu betul story-nya Sang Pisang seperti apa, bisa nggak diulang story seperti itu, sehingga nanti soul-nya ini ada, mastery-nya ada. Nah, balik lagi, ketika kita cuma sekedar iseng, kemudian cuma sekedar pengen terlihat punya bisnis, mending nggak usah. Oke. Teman untuk jadi mitra itu adalah owner yang mau operate dulu di awal, mendampingi dulu. Baru mereka boleh agak lepas sedikit, tetapi tetap dimonitor. Makanya kita siapkan namanya point of sales ke depannya, biar mereka mau dimanapun bisa betul real time penjualannya. Seperti itu. Oke. Jadi kondisinya kalau mitra dari Sang Pisang ini syarat utamanya pertama harus bisa operate dulu ya Mas di awal ya? Ya, setidaknya ownernya ini mengerti lah, karena kita juga nggak mau ya someday bisnisnya ini kan karyawannya mungkin ngambek kemudian meninggalkan booth-nya gitu lah. Ya setidaknya ownernya ini bisa gantiin dulu. Atau kalau enggak, ada manajer operation atau orang yang ditunjuk untuk menjadi pemegang bisnisnya, misalnya dia punya duit banyak, saya mau nunjuk ini boleh. Yang penting orangnya konsisten, kemudian juga ikut arahan dari pusat. Karena ya balik lagi, kita ini bukan Superman, kita ini super team. Ya, seperti itu. Oke. Nice. Mas, ini sambil saya coba nanya ya Mas ya. Ini kebetulan ada pertanyaan nih. Ini dari jauh di pojokan Indonesia Mas ya. Ini ada pertanyaan dari Pak Unggul. Jadi kalau dari Mike Official ya. Mike Official sudah dijawab saja sama Mas Ansari ya. Tapi ini dari Pak Unggul, tanya lagi nih Mike Official. Kelihatannya belum terlalu jelas nih. Mungkin lebih dispesifikin nih Bro. Atau mungkin siapa nih Mike Official ya, tanyain deh, lebih jelas ini, maksudnya mau tanya kelasnya seperti apa ya, biar lebih spesifik pertanyaannya. Gini Mas Mike, yang terpenting adalah sebelum kita masuk ke kata naik kelas itu kan artinya kan naik itu kan nama baik ya. Naik ya, benar gak? Naik itu nama baik. Yes. Jadi ya benar. Benar ya? Mantap. Naik itu nama baik. Yes. Jadi, ketika kita naik kelas artinya nama baik si brandnya ini udah bagus gitu loh. Jadi harus tahu dulu apa yang kamu lakukan. Nah kalau kita sudah tahu industri overview seperti apa, baru kita lakukan pendampingan bisnis model. Nah pendampingan tadi saya sudah jelaskan bahwa pendampingan bisnis model itu bukan cuma berbicara mengenai produknya saja, tetapi banyak sekali dari sisi supply chain-nya, kemudian manajemen logistik, kemudian juga rebranding, repackaging,
kemudian marketing strateginya, sustainability bisnisnya, dan setelah itu bukan cuma berbicara mengenai pendampingan bisnis model, karena yang namanya kita mau naik kelas itu butuh namanya partner. Makanya dibutuhkan namanya strategic partner. Kalau kita berbicara strategic partner artinya kan kolaborasi. Nah, kolaborasi itu adalah salah satu kunci untuk cepat naik kelas. Gimana caranya kita naik kelas kalau kita nggak punya platform untuk naik kelas? Makanya kayak kemarin kita kolaborasi dengan beberapa startup seperti Gurita yang udah ekspor, bisa ekspor. Kemudian juga Fort Levis yang membangun branding sepatu dan lain-lain. Kemudian juga kemarin dengan Smith Berlin. Kemudian juga ada beberapa brand-brand besar yang kita ajak kolaborasi. Nah, pertanyaannya, bagaimana kalau brandnya masih kecil? Bagaimana cara berkolaborasinya? Pertama, create dulu brandnya secara identity. Harus punya identitas brand. Kalau udah punya identitas brand dan punya karakter brand, saya rasa secara konsisten kita lakukan itu akan membentuk sedikit komunitasnya. Semakin banyak komunitas, semakin banyak followernya. Semakin banyak followernya, itu akan semakin banyak orang yang akan mengajak kolaborasi. Jadi balik lagi, jangan melihat sesuatu dari sisi instannya saja, tapi lihatlah proses balik kesuksesannya itu. Nah, jadi buat teman-teman di sini yang mungkin ngerasa ngelihat bahwa kok bisa sampai-sampai kolaborasi dengan A, B, C, D, ya karena followernya sudah banyak. Karena dari awal sudah yang disebut brand identity-nya, brand karakternya, sehingga dengan target marketnya. Kalau sudah sesuai target marketnya, bisa menentukan sendiri si followernya. Kalau followernya sudah banyak, tinggal dikolaborasikan dengan brand yang punya follower yang similar, yang sama. Jadi seperti itu. Nah, setelah itu nanti baru kita masuk ke pendampingan modal yang terakhir. Bisnis model yang bagus, kemudian kolaborasi strategi partnernya. Kalau dua-duanya udah bagus, kita pikir produknya bisa kita scale up lebih besar lagi, kita mungkin bisa jadi lead investornya, atau setidaknya kita akan menjadi investor utamanya. Jadi ada dua pilihan investor, ya kan? Kita bisa jadi lead, kita investor, atau hebat sendiri yang akan chip in untuk proses fundraise-nya, seperti itu. Nice. Sampai kepada fundraising-nya hebat juga bisa nyiapin ya, Mas ya. Ini kita belum ulik-ulik dia hebat ini ya teman-teman ya, masih sang pisang nih. Ya. Oke, nice. Nah, terus ini ada pertanyaan nih Mas dari Pak Unggul Tanoto. Ya, ini dari di Merauke Mas. Ini tempat di pojok Indonesia nih ya, ujung Indonesia. Nah, beliau nanyakan Mas, saya sudah melakukan penjajakan ke admin sang pisang. Kendala ada pada pengiriman frozen ke kota saya. Itu gimana ya Mas ya kalau di Merauke Mas? Oke. Jadi gini, sebenarnya kendala itu pasti ada masalah biaya ya kalau daerah timur ya. Kalau misalnya kita frozen to frozen, jadi gini, kalau kita berbicara mengenai value Pak, value mungkin harga jual di Jawa, Bali dengan di Merauke itu kan pasti lebih mahal di sana. Nah, buat teman-teman yang mungkin mau mencoba bisnisnya di daerah timur, Merauke, Kupang atau Papua itu bisa. Tapi memang harus spending budgetnya lebih besar di awal. Karena kenapa? Siapkan freezer yang besar di sana untuk menampung begitu banyak produk. Karena sebenarnya life-nya ini kan 12 bulan Pak, jadi nggak usah khawatir gitu loh. Tinggal nanti kita hitung nih COGS-nya ya kan, cost of goods sold-nya. Kira-kira dari yang sudah kita include-kan dengan biaya logistik yang begitu mahal, sampainya di sana itu value-nya jadi berapa? End user berapa? Harga ke end user berapa? Itu bisa kita hitung. Jadi sebenarnya bukan kendala, itu justru good problem ya kalau menurutku. Karena kenapa? Ketika ada teman-teman yang mau bermitra dari Merauke, artinya kan produk ini sudah dikenal sampai Merauke, Pak Dedi. Nah, bagaimana caranya? Nanti harga di sana itu jangan disamakan dengan harga yang di Jakarta karena udah pasti bleeding. Yes, benar. Kalau harga di sini yang 5 piece 15.000, yang 10 piece 25.000, di sana sebaliknya. Yang 5 piece 25.000, yang 10 piece 50.000, biar nanti bisa membantu logistiknya. Saya tahu harga di sana mahal. Bahkan di sana tuh parfum luar biasa mahal harganya. Apalagi makanan yang mungkin lagi hype, kemudian belum ada sama sekali di sana, itu bisa menjadi salah satu strength point buat Bapak yang di Merauke. Kenapa harus harganya tinggi? Ya karena satu, frozen to frozen ini kita menggunakan mobil frozen Pak, pengiriman ada. Kita kemarin pun kirim ke US itu menggunakan mobil frozen dari distribusi sana sampai di sana dikirim lagi ke kota-kota kayak California dan lain-lain itu menggunakan mobil frozen. Dan itu memang kalau misalnya nanti di kapal jangan bingung karena juga di kapal itu kan ada kontainer frozen.
Jadi harus frozen to frozen, nggak bisa lepas dari suhu normal berapa menit pun, karena kalau nggak nanti bakterinya tumbuh. Karena tidak pakai Pak Deddy, itu yang kita jaga. Oke. Jadi jawabannya harusnya bisa Pak Unggul ya. Nanti bisa ngubungin adminnya Sang Pisang lagi nih ya. Bisa tanya lagi nih. Yes, ya, atau DM langsung ke Pak Ansari boleh ya, berarti ya, langsung DM ya. Betul. Nanti biar bisa dapat lebih jelas nih, gitu ya. Oke, menarik. Nah, Pak Ansari, kalau boleh dikit geser nih Pak Ansari ke hebat nih ya, ke hebat official gitu ya. Ini tadi Pak Ansari sempat ngomong soal fundraising dan kawan-kawan. Kalau boleh diceritain dikit Pak, karena kan tak lihat juga bisnis sudah besar ya. Apa sih Pak, maksudnya tujuan daripada dibikinnya holding daripada hebat ini Pak? Membawai berbagai macam bisnis yang dibawanya. Ya itu dia tadi, kita mau digitalisasikan UMKM, dan memang so far kita punya 1165 database saat ini, current condition, dan memang kita berharap dengan adanya hebat ini sebagai headquarter dari brand-brand UMKM, bukan cuma Sang Pisang, yang ayam, Lestos, tapi kedepannya kita mau UMKM yang lainnya juga ini bisa tumbuh bareng, growth bareng. Kita mau ajak mereka digitalisasi lebih cepat, karena kenapa mereka ini adalah backbone di negara kita sendiri, yang banyak sekali UMKM konvensional, ada 10-11 juta, F&B yang mungkin kalau kita breakdown dari total 64 juta itu ada 14,5% itu food and beverage. Jadi besar sekali Pak market size-nya. Nah, kalau misalnya kita nggak kembangkan ini dengan scale up yang lebih besar lagi, makanya hebat ini tumbuh. Ya balik lagi, hebat ini tumbuh berdasarkan dari hati para teman-teman di hebat sendiri. Kemudian ada Pak Antoni ya kan, ada Pak Andi Gunawan, ada Pak Daniel dan lain-lain. Jadi kita memang benar-benar punya visi itu dan misi itu selaras dengan kegiatan pemerintah. Saya rasa bukan pemerintah saja, tapi ICBS atau organisasi UMKM dunia pun sama. Kita mau lihat ini menjadi 4 bahkan menjadi 5.0 di suatu hari nanti. Oke. Kalau tadi Pak Ansari sempat ceritakan terkait dengan ini ya, UMKM dunia ya Pak. Kalau tadi kan bisa dilihat bahwa ke depan bahkan berubah menjadi digital. Nah, apakah kalau misalnya di UMKM ini bisnis apa sih Pak? Maksudnya apa, hanya F&B kah? Atau ada bisnis lain yang dari kacamatanya Pak Ansari ternyata juga bisa berkembang di Indonesia kira-kira? Indonesia itu unik, semuanya bisa berkembang. Itu kriya, handcraft, kemudian sampai ke makanan, jasa, kemudian sampai ke logistik, itu kan semuanya UMKM. Jadi UMKM kan omsetnya 4,8 miliar, di bawah 4,8 miliar per tahun kan. Kalau 4,8 kan itu skalanya udah mainstream. Nah, kalau kita bicara usaha mikro di bawah 4,8 miliar setahun. Nah, semuanya bisa digitalisasikan sekarang Mas. Apa sih yang nggak bisa didigitalisasikan ya kan? Bahkan sekarang terkenal lagi yang namanya teknologi blockchain kan, NFT tahu ya. Gambar aja bisa metaverse. Jual ya Pak ya. Nanti ya kan. Kalau kita bicara metaverse kan itu lebih gila lagi, ketika kita beli sebuah gambar, kemudian kita menggunakan kacamata metaverse, ya kan? Itu kan akan bergerak gambarnya. Dan arahnya pasti ke sana, Makanya kenapa UMKM kita harus cepat tumbuh? Karena kemungkinan besar orang akan menikmati makanan itu cuma dari kacamata. Dia nggak akan makan. Itu kan begini, ya kan? Iya serius. Bukan terapi. Orang yang pengen diet, let's say seperti itu. Terjadi suatu saat nanti. Trust me. Orang mau diet, jadi dia pakai kacamatanya. Kemudian dia lihat ada makanan, dia benar-benar kayak makan. Padahal sebenarnya itu hanya dia cuma makan apa. Tapi karena itu alam sadar lagi, balik lagi alam sadar, itu rasa kenyang gitu ya kan. Oke. Nanti berarti hal-hal yang mungkin sekarang nggak dipikirkan, tapi suatu saat akan terjadi gitu ya kan. Bahkan yang saya baca kan sudah ada robot yang bisa berkembang biak gitu ya kan. Yes, benar. Itu kan sesuatu yang gila kan, dan nggak terpikirkan. Iya. Kemungkinan 100-200 tahun ke depan, dan itu akan menjadi kenyataan. Kita akan berdampingan dengan mesin. Yes. Kita akan berdampingan dengan internet, teknologi, dan kita akan pasti akan berdampingan dengan itu. Oke. Apa nanti mungkin ke depan ciptain NFT-nya Sang Pisang nih? Dimakan gitu ya. Mudah-mudahan kita coba akan arahkan ke sana, bahwa
Dengan adanya Oke. teknologi blockchain, semua Hmm. kita bisa lakukan transaksi tanpa ada perantara, dan siapa tahu nanti gambar sang pisang itu menjadi satu NFT yang terdaftar, dan ketika sudah masuk ke teknologi metaverse dan lain-lain, orang bisa menikmati sang Hmm. pisang tanpa harus memakan. Oke, oke, oke. Nice, 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 nice. Ya, Oke. Ini kalau Oke, siap, siap, siap. Ini kalau dilihat kan tadi Mas Ansari juga sempat cerita ya bahwa targetnya ke depan adalah mendigitalisasi UMKM gitu ya, untuk bisa ke ranah lebih naik kelas gitu ya, terus mencari partner, bahkan sampai bisa fundraising. Nah, kalau dalam 5 tahun ke depan Mas, untuk Sang Pisang sendiri Mas, gitu ya, apa sih Mas targetnya Sang Pisang 5 tahun ke depan Mas? Target kita mau buka lapangan pekerjaan sebanyak mungkin dengan buka mitra 1000 titik lah Mas, 5 tahun ke depan. Jadi dengan 1000 titik itu kan artinya kita sudah bisa membuka 2000-3000 lapangan pekerjaan buat orang-orang Indonesia. Jadi memang tujuannya sangat mulia sekali kan. Dengan begitu kan Yes, mereka yes, juga yes. bisa menjadi role model di setiap daerahnya, dan membangun teman-teman untuk berbisnis dengan bisnis model yang digital, bisnis model yang baik. Dan dengan begitu kita bisa sustainable bisnisnya. Kita sekarang udah punya outlet sendiri, dan harapannya adalah untuk memperkuat brandingnya kita perlu tangan-tangan kanan di setiap daerah, kita perlu jaringan-jaringan kuat, dan yang paling terpenting orang yang punya visi dan misi yang sama kayak kita. Oke. Jadi lebih ke arah sana ya Mas ya. Jadi bisa buka 1000 titik ya. Wow. Ini masih perjalanan panjang nih. 1000 titik luar biasa. Nothing impossible. Yes. I think impossible. I think possible Mas. Pasti bisa. Oke. Oke, mungkin pertanyaan terakhir dari saya Mas Ansari sebelum kita menutup hari ini ya pembicaraan kita malam ini gitu ya. Mungkin apa nih Mas pesan-pesan dari Mas Ansari ya, mungkin selaku pembisnis yang sudah melanglang buana gitu ya kepada teman-teman yang lagi belajar, ataupun kepada teman-teman yang mungkin juga baru mau gitu ya, atau lagi mungkin sekarang lagi merasa terpuruk gitu Mas ya, karena kondisinya banyak juga bisnis F&B juga yang lagi downstream ya gitu ya. Itu apa Mas kalau boleh dikasih insight Mas? Ya, berbisnis boleh kalau misalnya memang punya passion di dunia kuliner, kemudian fashion, ataupun jasa online dan lain-lain, itu silakan. Tapi ingat, harus sesuai dengan passion, satu itu. Dan yang kedua, tak perlu malu untuk membeli sebuah kemitraan, karena kemitraan itu memberikan bisnis model. Jadi kadang ada orang gengsi, kenapa sih harus beli kemitraan? Karena itu bukan dari saya, tapi itu brand dari orang lain. Justru dengan kita berkolaborasi itu akan membawa hal yang lebih besar. Dan kalau lu nggak akan tahu hasilnya seperti apa. If you never try, you will never know. Well, the thing is, yang paling terpenting adalah bagaimana cara kita mengerti apa yang kita lakukan, mencintai apa yang kita lakukan, suka sama apa yang kita lakukan, sehingga nanti hasilnya juga maksimal. Karena ketika kamu nggak mengambil kesempatan itu, ya orang lain akan mengambil kesempatan itu, dan kita hanya jalan di tempat saja. Lain dari saya, ya tetaplah bersama dengan orang-orang yang memberikan kehangatan kepada kalian, dan selalu berpikir positif. Yang paling terpenting adalah never give up. Salam hebat luar biasa. Mantap. Oke teman-teman, ya itu satu kata penutup ya dari Mas Ansari ya. Saya yakin dan percaya teman-teman pasti dapat banyak berkat ya, banyak insight juga ya, karena banyak ceritanya dari Mas Ansari yang disampaikan. Tapi anyway guys, yang memang perlu diperhatikan gimana caranya UMKM Anda bisa mendigitalisasi, karena ini penting banget. Tadi kalau teman-teman yang belum digital guys, kalau teman-teman dengerin ceritanya Mas Ansari bahwa ada NFT lah, ada cryptocurrency lah, ada blockchain lah, tadi ada juga robot yang bisa bereproduksi lah, itu sudah jauh banget guys ya. Kita masih ketinggalan, masih di zamannya masih 3.0, belum masuk ke 4.0, habis ini 5.0 gitu ya, habis itu 6.0 dan kawan-kawan, akhirnya ketinggalan semua ya. Akhirnya yang perlu diperhatikan guys, jangan sampai kita di negara kita sendiri, tapi kita tidak menjadi tuan rumah di negara kita sendiri. Ini yang paling penting, ya. Dan saya appreciate banget dengan Mas Ansari yang benar-benar sudah bangun, ya, bahwa kita pengen produknya kita menjadi tuan rumah di negara kita sendiri. Jangan sampai misalnya nih, ngomong lah ya, kita punya banyak produknya kita yang diklaim patennya daripada pihak lain gitu. Bahkan kalau nggak salah dengar itu tempe aja sempat diklaim dari Jepang kalau nggak salah waktu itu. Dipatenkan Jepang kalau nggak salah dengar waktu itu ya. Terus kita punya produk apa yang kita makan sehari-hari, ini jangan sampai pisang kita juga dipatenkan juga dari tempat lain lagi. Kita punya produk sendiri gitu ya, ini punya nugget pisang. Nah ini kan
luar biasa. Dan anyway guys, seperti Mas Ansari ngomong, tidak perlu takut untuk kita membeli franchise ya. Ini saya bukan mempromot sang pisang ya, tapi memang saya tahu karena saya juga bisnis gitu ya, saya sebagai konsultan dan saya bisnis. Seneng gitu ya. siap. Ya, ini saya pembisnis dan memang saya tidak bisa kita semuanya kita kerjakan sendiri ya. Kadang-kadang kita harus kolaborasi ya. Dan membeli franchise itu kan sebenarnya kita memberi ilmu gitu ya, memberi ilmu, memberi koneksi, memberi anything ya. Kalian mau develop produk sendiri pasti juga susah gitu ya. Mau dapat nugget pisang berapa lama tuh developnya Mas Ansari ya? Tahunan gitu ya, baru dapat nugget pisang satu gitu ya. Dan macam-macam lah ya. Jadi kurang lebih itu guys ya, semoga acara hari ini bermanfaat ya. Kita kasih jempol buat Mas Ansarinya ya. Thank you so much Mas Ansari sudah sharing dengan kita ya. Acara ini kita akan save guys di IGTV ya. Juga nanti mungkin beberapa minggu ke depan, biasanya minggu depan sudah di-post di YouTube dan mungkin 1-2 minggu lagi sudah di-post di podcast. Jadi teman-teman kalau yang kepingin dengerin aja, nggak kepingin lihat videonya, dengerin di podcast ya. Podcast kami juga cukup ramai teman-teman, biasanya sambil masak, sambil ada yang sambil nyetir gitu ya, dengerin podcast gitu ya. Kalau ya senang lihat video, lebih gampang ke streamingnya lihat di YouTube. Nanti kita akan posting di YouTube ya. Tapi kalau yang happy lihat di IGTV ya silakan lihat di IGTV ya. Oke, guys, thank you so much. Kembali lagi nanti kita acara di minggu depan. Mas Ansari, thank you so much Mas Ansari, matur nuwun, terima kasih sangat ya. Semoga Mas Ansari, Sang Pisang dan seluruh usahanya Hebat Group ya, Hebat Holding dan kawan-kawan selalu diberkatin, tambah sukses, tambah jadi 1000 outlet Mas ya. Dan tambah luar biasa ya. Thank you so much Mas Ansari. Salam buat keluarga. Bye bye. Ya.